Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Teguh Triwibowo. Di video kali ini, saya akan meneruskan kelanjutan kasus bullying yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Saya mendapatkan berita dari Tribun terkait kelanjutan masalah bullying beberapa minggu yang lalu. Beritanya itu terkait penahanan kedua pelaku. Simak videonya terkait berita yang bersumber dari Tribun. Selamat menyaksikan. Motifnya karena korban ini mengaku termasuk menjadi anggota barisan siswa. Dua pelaku penganiayaan siswa SMP di Cilacap ternyata tak ditahan di kantor polisi. Ini ancaman hukumannya. Polresta Cilacap menetapkan dua pelaku perundungan disertai penganiayaan siswa SMP sebagai tersangka pada Kamis 28 September 2023. Kedua tersangka itu yakni berinisial MK berusia 15 tahun dan WS berusia 14 tahun. Polisi pun menerapkan pasal berlapis yaitu pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Meski demikian, para tersangka ini ternyata tidak ditahan dengan alasan masih anak-anak alias masih di bawah umur. Mereka kini dititipkan di Rumah Penampungan Trauma Center Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan kemarin sudah kami tingkatkan ke proses penyidikan. Kemarin kami gelarkan dan kami sudah menetapkan dua pelaku menjadi tersangka, ujar Kasat Reskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setioko. Polisi pun telah bekerja keras untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Mereka telah memeriksa berbagai saksi termasuk siswa-siswa, pihak sekolah, dan keluarga korban. Kompol Guntur mengungkapkan jika dari pemeriksaan saksi memang betul kejadian perundungan siswa SMP itu memang ada. Selain itu, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti penting dalam kasus ini. Polisi juga telah melakukan visum untuk mendokumentasikan luka-luka yang dialami oleh korban. Sebagai catatan penting, karena tersangka masih di bawah umur, proses hukum akan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun mengingat seriusnya tindakan ini dan dampak yang ditimbulkan pada korban, polisi berencana menggunakan pasal-pasal hukum berlapis. Kasus perundungan ini diketahui dialami oleh FF dan para pelaku merupakan siswa SMP dari sekolah yang sama. Kapolresta Cilacap Kombes Fangki Ani Sugiharto menjelaskan perundungan terjadi karena korban mengklaim sebagai anggota kelompok dari pelaku. MK yang merupakan ketua kelompok bernama Barisan Siswa tidak senang dengan tindakan korban yang menantang kelompok lain dengan menggunakan nama Barisan Siswa. Akibat perundungan yang kejam ini, korban menderita sejumlah luka memar di tubuhnya. Kalian lihat sendiri kan bahwa anak kecil itu belum bisa atau mungkin tidak bisa untuk diproses secara hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut. Polisi menginformasikan bahwa kedua pelaku itu masih di bawah umur dan kedua pelaku belum bisa ditahan, dan polisi juga menjelaskan bahwa kasus bullying ini adalah kasus yang berat dan untuk menjeratnya memerlukan pasal berlapis dan mungkin proses ini masih bakal berlanjut panjang. Tapi jika si kedua pelaku ini nggak dipenjara, berarti anak kecil atau anak-anak di bawah umur itu bisa dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana, ya enggak sih? Kalau yang gua tangkap sih seperti itu. Kalau kejadiannya seperti ini, bisa-bisa hukum rimba bakal berlaku dan masyarakat pun nggak bakal percaya dengan hukum yang ada. Bisa-bisa seperti orang tua korban itu bisa bertindak di luar nurul, dalam tanda kutip. Orang tua korban bakal mengambil tindakan sendiri
yang mengakibatkan orang tua korban bisa dipidanakan. Ya enggak sih? Kalian setuju nggak sama gua? Harusnya setuju. Dan gua nggak setuju, sangat nggak setuju jika alasannya tuh di bawah umur, maka si pelaku nggak bisa dipenjarakan. Enak banget kalau kayak gitu kasusnya, kalau kayak gitu kejadiannya. Ya udah, bisa-bisa masyarakat mengambil tindakan sendiri terkait kasus-kasus yang seperti ini. Sekarang saya balikan ya ke kalian. Jika ada keluarga kalian yang mengalami perundungan atau bullying, tindakan apa yang bakal kalian ambil jika hukum yang ada di Indonesia itu seperti ini? Kalian pasti ngambil tindakan sendiri dengan cara membalas perbuatan si pelaku. Bahkan mungkin kalian bisa bertindak di luar nurul, dalam tanda kutip kalian si pelaku tanpa berpikir panjang. Dampaknya ya seperti itu. Kalau memang alasannya di bawah umur, susah. Orang-orang jahat pasti bakal memanfaatkan anak kecil untuk bertindak kriminal, bertindak kejahatan. Ya, kita sedikit belok lah. Jika anak kecil itu dijadikan alat untuk transaksi narkoba, bagaimana? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana kalau sampai kejadiannya seperti itu, anak kecil dijadikan alat untuk tindakan kejahatan seperti pengedar narkoba, ya enggak, terus mencuri, membunuh. Jika kejadian seperti itu bagaimana? Saya sendiri juga bingung kalau kejadian seperti itu bagaimana kan. Bisa-bisa anak kecil itu dijadikan alat untuk melakukan tindakan kejahatan. Saya berharap sih ada pasal-pasal yang bisa menjerat anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, seperti dipenjara lah minimal gitu, buat efek jerah kan, biar ada takut-takutnya gitu kan. Kalau masih sistemnya alasannya di bawah umur, waduh berat men, berat. No komen lah, nggak bisa komen panjang-panjang juga. Dan terima kasih untuk kalian yang mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk semuanya. Apresiasi tertinggi buat kalian yang menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih, bye bye.